Sahabat terkasih, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisantoso, dalam pendalaman iman Katolik. Kita masih dalam pembahasan tema Sekolah Roh Kudus. Dan kita mulai memasuki membahas karunia-karunia Roh Kudus. Kemarin kita sudah melihat, kita mohon karunia roh takut akan Allah. Roh takut untuk mengecewakan, membuat Allah sedih. Maka setelah kita mohon rahmat agar kita memiliki kesadaran untuk tidak membuat Allah sedih, ada hal lain yang harus dimiliki, yaitu karunia roh keperkasaan. Keberanian hanya untuk memilih Tuhan. Bagaimana kita menjalaninya, bagaimana kita mengharapkannya, seperti apa contoh-contohnya, akan kita lihat setelah kita berdoa, doa malaikat Tuhan, doa Ratu Surga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga bersukacitalah, haleluya, sebab ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat, karunia roh keperkasaan. Inilah yang kita bahas pada hari ini. Roh keperkasaan, seperti yang sudah saya singgung di depan tadi sekilas, adalah keberanian untuk mengejar yang baik dan tidak takut menghadapi kesulitan-kesulitan yang mungkin saja datang karena kita mencari yang baik. Karena biasanya ketika kita memutuskan untuk mencari, mengejar, mendapatkan yang baik, tantangannya banyak sekali, rintangannya banyak sekali. Sekali kita meniatkan hati hanya memilih Tuhan, biasanya roh jahat tidak tinggal diam. Dia mulai mengganggu, dia mulai merecoki. Kalau bisa membuat kita menyerah dan tidak lagi mengejar yang menjadi kehendak Allah. Maka roh keperkasaan kita butuhkan. Karunia roh keperkasaan. Apakah roh keperkasaan ini hanya semata-mata untuk mengejar yang baik itu saja? Ya, tidak. Roh keperkasaan ini adalah yang membantu kita kemudian untuk sanggup menjalankan misi yang ditetapkan oleh Allah. Allah memiliki misi yang harus dijalankan oleh setiap pribadi. Kita semua, masing-masing, Anda dan saya, memiliki misi yang berbeda. Bukan misi pribadi kita, tetapi misi Allah yang ditanamkan di dalam hati untuk kita jalani setiap hari. Bagaimana kita bisa membuat itu berhasil? Bagaimana kita bisa membuat itu sukses? Bukan berdasarkan apa yang kita tahu, apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, tapi benar-benar bersandar pada kekuatan Allah. Disinilah yang sulit. Karena ada banyak godaan, ada banyak tantangan, kita mau mengandalkan kebiasaan kita, kemampuan kita, kebisaan kita. Dan kita lupa bahwa kemampuan, kebiasaan, kebisaan yang kita punya itu terbatas.
tapi ada rahmat Tuhan yang tak terbatas, yang memampukan kita melakukan itu semua. Maka roh keperkasaan yang kita mohonkan dari Tuhan ini, kalau nanti dipenuhkan dalam hati kita, kita akan menjadi seperti yang Santo Paulus katakan, aku mampu melakukan segala sesuatu dalam Dia yang menguatkan aku. Aku bisa membuat segala sesuatu, melewati banyak perkara, bukan karena aku hebat, tapi karena Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Seperti itu yang dikatakan Santo Paulus. Karunia roh keperkasaan yang diberikan oleh Roh Kudus ini akan membantu kita manusia untuk tidak takut. Kerap kali godaannya itu adalah kita melihat diri kita lemah. Benar, kita lemah. Lalu kita merasa, loh aku ini nggak bisa apa-apa, aku ini lemah, aku ini terbatas, Tuhan kok engkau pakai aku? Jangan lupa, Santo Paulus pun menasihati, Allah memilih yang lemah untuk mempermalukan yang kuat dan gagah. Jalan Tuhan ini misi milik Tuhan. Maka karunia Roh Kudus itu membantu kita untuk berproses dan menjadi seperti yang Allah ingini. Ada pertanyaan, apakah kalau sudah menerima karunia keperkasaan ini, lalu kita tidak memiliki rasa takut sama sekali? Tidak. Rasa takut itu tetap ada. Karena rasa takut itu adalah yang membuat kita sebagai manusia. Kita memiliki rasa takut salah satunya. Salah satu orang kudus yang pasti Anda kenal, Santa Teresa dari Kalkuta. Suatu saat dia ditanya, Bunda Teresa, apakah Anda tidak memiliki kegentaran? Apakah Anda tidak memiliki ketakutan sehingga berani melayani orang miskin dengan segala keterbatasan Anda? Santa Teresa dari Kalkuta menjawab, saya orang biasa. Saya juga memiliki ketakutan. Saya tidak memiliki keberanian seperti para martir yang rela memberikan nyawanya, menumpahkan darahnya. Tapi saya percaya Tuhan menolong saya. Tuhan membekali saya. Tuhan melindungi saya dalam kelemahan-kelemahan saya. Saya tetap takut, tapi saya percaya Tuhan jauh lebih kuat dari ketakutan saya. Maka takut adalah bagian dari manusia, tapi ada yang lebih tinggi dari takut, yaitu kepasrahan dan kepercayaan akan kasih Tuhan yang lebih kuat. Sahabat, roh keperkasaan ini juga membantu kita berproses. Jadi, kita itu terus berproses dari lahir sampai kemudian kembali kepada Allah. Kita tidak bisa mengatakan, oh, aku sudah selesai. Aku sudah selesai dengan diriku dalam segala prosesku. Mungkin kita kerap mendengar ungkapan-ungkapan ini dari para politisi-politisi. Kebanyakan yang mereka katakan sudah selesai dengan dirinya itu soal ekonomi. Tapi soal berpasrah, berelasi dengan Tuhan itu terus berlaku. Tidak pernah berhenti, harus terus berjalan. Demikian pun kita. Proses mengejar yang baik, memilih melakukan yang baik daripada yang buruk, memilih Allah daripada yang lain, itu juga terus berlaku. Dan roh keperkasaan itu membantu kita, memberi kekuatan untuk terus berjalan. Bahkan ketika kita merasa lemah sekalipun. Maka terus berproses menjadi seperti yang Tuhan ingini. Itulah buah dari roh keperkasaan, memberi kita kekuatan untuk terus berani memilih dan menyembah Allah. Lalu apa wujudnya pertolongan-pertolongan Allah melalui rahmat roh keperkasaan ini? Wujudnya adalah keberanian diri kita untuk datang kepadanya melalui gereja. Allah
telah memberi kita berkat lewat gereja, sakramen. Sakramen pengampunan orang berdosa, sakramen perminyakan, itu salah satu atau salah dua dari sakramen yang dipakai Allah untuk membantu kita berproses memulihkan relasi yang sedang tidak benar, yang sedang salah. Kita ingin kembali ke jalan yang benar melalui sakramen-sakramen. Kerap godaannya adalah kita malu, kita takut. Itu dari usaha-usaha roh jahat. Tapi roh keperkasaan ini membantu kita untuk berani datang, berserah, mengaku di hadapan Tuhan segala kelemahan dan dosa-dosa. Dengan itu, kita nanti dibimbing dan diberkati untuk berani terus maju, menjadi yang seperti Allah ingini. Sahabat, mari kita menutup dengan doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami. Terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra, dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, serta Bapa Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.